As- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Isi Kumanogra yang Widi dengan NIM 1032362 dari kelas HTNP. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 materi ujian akhir semester mata kuliah hukum dan hak asasi manusia. Nah, ketiga materi tersebut adalah yang pertama sejarah hak asasi manusia di Indonesia, kemudian yang kedua itu hak asasi manusia dan keadilan gender, kemudian yang ketiga adalah negara, agama, dan hak asasi manusia. Nah, yang pertama sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Nah, hak asasi manusia di Indonesia itu sebenarnya sudah ada sejak masa perjuangan kemerdekaan. Nah, waktu di Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa sudah punya cita-cita besar bahwa setiap warga negara harus diperlakukan dengan adil dan manusiawi. Nah, salah satu tonggak pentingnya itu adalah pembukaan Undang-Undang 1945, tepatnya di alinea pertama dan alinea keempat, yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Artinya apa? Artinya sejak awal Indonesia ingin menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia tersebut. Nah, hak asasi manusia lebih diperjelas dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 28A sampai 28J. Nah, pasal-pasal ini tuh mengatur banyak hal, mulai dari hak hidup, kemudian hak berkeluarga, hak atas pendidikan, hingga hak untuk menyatakan pendapat. Nah, hal ini itu mirip seperti isi Deklarasi Universalitas Hak Asasi Manusia dari PBB tahun 1948 dan Indonesia menyesuaikan dalam konstitusinya. Nah, contohnya pada pasal 28I ayat 1 menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Nah, itu artinya meskipun ada keadaan darurat, itu tetap harus dijaga seperti itu. Nah, kemudian pembahasan yang kedua itu hak asasi manusia dan keadilan gender. Nah, keadilan gender itu berkaitan dengan bagaimana laki-laki dan perempuan itu mendapatkan hak yang setara di mata hukum dan masyarakat. Nah, dalam konteks hak asasi manusia, keadilan gender berarti bahwa perempuan tidak boleh diperlakukan lebih rendah hanya karena jenis kelaminnya. Karena secara hukum ini dijamin dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan yang sama di hadapan hukum. Nah, jadi perempuan dan laki-laki itu harus mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Nah, contohnya di masa lalu banyak perempuan yang tidak mendapat akses pendidikan tinggi. Dengan perlindungan HAM dan kesetaraan gender, perempuan itu bisa menjadi menteri, anggota DPR, bahkan menjadi presiden. Misalnya seperti Presiden Indonesia yang menjadi misalnya Ibu Megawati. Nah, Ibu Megawati itu salah satu perempuan yang menjadi presiden pada kala itu. Nah, ada juga UU nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau yang disingkat sebagai CEDAW. Nah, lewat undang-undang ini Indonesia berkomitmen menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, baik di tempat kerja, pendidikan maupun dalam keluarga. Nah, contoh nyatanya itu seperti perempuan punya hak yang sama untuk bekerja di bidang apa saja. Misalnya jadi polisi, tentara, pilot, bahkan direktur perusahaan. Nah, dulu hal itu dianggap tabu karena apa? Tapi sekarang itu sudah dilindungi undang-undang. Jadi bebas, tapi ada batasannya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu terkait negara, agama, dan hak asasi manusia. Nah, topik ini tuh seringkali sensitif karena menyangkut keyakinan pribadi. Tapi sebenarnya negara Indonesia itu sejak awal sudah menjamin kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia. Nah, dinyatakan pada pasal 28E ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang itu bebas memeluk agamanya dan beribadah menurut agamanya. Kemudian diperkuat oleh pasal 29 ayat 2 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya negara tidak boleh memaksakan sesuatu agama pada warganya. Setiap orang bebas menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Tetapi kebebasan ini juga punya batas, sudah yang tadi saya
sampaikan bahwasanya kebebasan ini juga punya batas, yaitu tidak boleh mengganggu ketertiban umum ataupun merugikan hak orang lain seperti itu. Nah, contohnya jika ada warga menganut agama tertentu lalu ingin mendirikan tempat ibadah. Nah, selama syarat administrasi dan aturan daerah dipenuhi, negara itu wajib melindunginya. Tetapi kalau pembangunan tempat ibadah itu melanggar aturan atau menimbulkan konflik, negara itu harus menangani dengan seadil-adilnya seperti itu. Nah, di sisi lain tantangan itu muncul ketika ada kelompok minoritas agama yang kesulitan mendapat perlindungan, misalnya Ahmadiyah ataupun Syiah. Nah, meskipun undang-undang menjamin kebebasan beragama, tetapi praktek di lapangan itu masih sering terjadi diskriminasi. Nah, hal ini itu menjadi PR besar bagi negara agar hak asasi manusia itu benar-benar ditegakkan untuk semua warga negara ataupun semua warga negara seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dari saya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.